Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian, selamat datang. Salam jumpa pada sesi 8 ataupun tutorial minggu ke-8. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membahas sekilas tentang desain penelitian, apa itu tujuan dari sebuah penelitian, baik penelitian kualitatif, kuantitatif, ataupun penelitian pengembangan. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak kita bersama untuk berdiskusi ataupun membahas sedikit tentang bagaimana mengumpulkan data dan menganalisis data dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dari sebuah penelitian menjadi sebuah proses yang sangat penting. Ada yang tahu mengapa demikian? Ya, tentu saja. Teknik pengumpulan data yang tepat dan benar tentunya akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, pada tahap ini jangan sampai atau tidak boleh salah dan harus dilakukan secara cermat sesuai dengan ciri-ciri ataupun prosedur-prosedur penelitian yang kita gunakan. Terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas data dari penelitian. Yang pertama, kualitas dari instrumen penelitian yang kita gunakan. Dan yang kedua, tentunya kualitas pengumpulan data itu. Jika kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, maka kualitas pengumpulan data itu berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Lalu, apa saja teknik dalam mengumpulkan data yang kita ketahui? Ya, benar, ya. Pertama ada interview ya atau wawancara, kemudian ada kuesioner ataupun angket, kemudian yang ketiga ada observasi atau pengamatan, dan yang keempat ada dokumentasi. Selain keempat ini, ada juga yang disebut sebagai triangulasi data. Apakah Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ataupun tahu sekilas tentang triangulasi data? Ya, bagi yang tahu silahkan beri komentar pada video ini. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu teknik pengumpulan data tadi, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pernah membahasnya. Jika masih lupa atau ingat-ingat sedikit, ya, silahkan buka kembali e-learning-nya, ya, atau tonton video-video yang ada di YouTube saya, ya, sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini mari kita diskusikan sedikit bagaimana analisis data penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Kita mulai dari penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah responden ataupun sumber data lain terkumpul. Kegiatan ini dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau jenis respondennya. Kemudian mentabulasinya berdasarkan variabel dari seluruh responden, kemudian menjanjikannya dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data penelitian kuantitatif tentunya menggunakan statistik. Jika kita berbicara tentang statistik, maka angka-angka akan bermunculan. Terdapat dua statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian kuantitatif. Yakni yang pertama statistik deskriptif. Kedua itu statistik inferensial. Jika statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris, maka statistik deskriptif umumnya hanya bersifat penyajian data yang sederhana.
Lalu apa itu penjelasan lebih lanjut tentang statistik-statistik tadi? Mari kita diskusikan pada tutorial nantinya. Baik, lalu bagaimana dengan analisis data? Penelitian kualitatif. Ya, jika pada penelitian kuantitatif terfokus pada statistik dan angka ataupun angka ya. Lalu kalau penelitian kualitatif, analisis datanya paling tidak menggunakan 3 model analisis data. Ya, apa itu? Ya, pertama menggunakan metode perbandingan tetap yang mencakup reduksi data atau memilah-milah data, kemudian kategori data, lanjutkan dengan sintesis data, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja. Kemudian yang kedua, metode analisis yang cukup ya terkenal, yaitu menurut Spreadley. Banyak tahapannya ya, mulai dari pengamatan deskriptif, dan juga analisis domain, pengamatan terfokus, dan wawancara terfokus. Ada juga analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponensial, dan juga analisis tema. Itu dua, pertama metode perbandingan tetap, kemudian metode Spreadley. Yang ketiga ada juga namanya analisis data penelitian kualitatif menurut Miles and Haberman. Miles and Haberman itu menggunakan analisis data metrik. Dengan metrik yang dipetakan, maka peneliti bisa mengadakan analisis perbandingan untuk melihat urutan ataupun menelaah hubungan sebab akibat sekaligus. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Rasanya cukup panjang penjelasan saya. Namun tentu saja masih banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan. Banyak juga pertanyaan yang muncul ya di hati ataupun di benak kita masing-masing. Mari bisa juga kita diskusikan lewat kolom komentar. Penjelasan lebih rinci terkait dengan pengumpulan data dan analisis data penelitian yang lain, seperti penelitian pengembangan ataupun R&D, mungkin pada pertemuan kali ini ataupun pada video kali ini itu belum kita jelaskan. Untuk itu, mari kita diskusikan di video-video yang lainnya. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian ya. Ada pantun buat kita semua. Minum kopi hangat-hangat. Angin bertiup ke arah barat. Mahasiswa harus tetap semangat karena tantangan hidup semakin berat. Akhir kata, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.